Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Asar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu agregat kasar dan apa itu agregat halus. Agregat kasar adalah bebatuan atau pecahan dari batu yang biasa kita sebut dengan kerikil yang memiliki ukuran 0,4,76 mm sampai 150 mm. Ketentuan agregat kasar antara lain: agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat pemecah batu. Agregat ini berukuran 0,063 mm sampai 4,76 mm yang meliputi pasir kasar atau coarse sand dan pasir halus fine sand. Untuk beton penahan radiasi, serbuk baja halus dan serbuk besi pecah digunakan sebagai agregat halus. Menurut PBI, agregat halus memenuhi syarat. Agregat halus terdiri dari butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, artinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari alat dan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat beton. Yang pertama yang saya siapkan itu adalah pasir sebanyak 3 liter atau biasa juga disebut dengan agregat halus. Dan di sini saya menyiapkan kerikil atau agregat kasar berupa 2 liter. Dan di sini ada semen 1 liter. Di sini saya akan membuat beton dengan mencampur dengan sedikit air. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya beton itu terdiri dari air, kerikil, pasir, semen, dan pasir. Beginilah penampakan beton yang sudah tercampur dengan air, dan saya akan memasukkannya ke dalam wadah 10 x 10 x 10 cm. Pertama-tama saya akan memasukkannya ke dalam kotak ini. Jadi kita tunggu ini sampai jadi selama 4 hari. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah bagian-bagian membentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Pada prinsipnya, elemen struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Yang kedua, elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural. Terkadang suatu elemen bisa termasuk struktural atau non-struktural tergantung dalam perencanaan struktur bangunannya. Contohnya adalah lantai, kolom praktis. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mati. Beban mati adalah beban dengan besar yang konstan dan berada pada posisi yang sama setiap saat. Beban ini terdiri dari berat sendiri terstruktur dan beban lain yang melekat pada struktur secara permanen.
Termasuk dalam beban mati adalah berat rangka, dinding, lantai, atap, pelamping, dan lain-lain sebagainya. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah. Beban hidup yang dapat bergerak dengan tenaganya sendiri disebut dengan bergerak seperti kendaraan manusia keren, sedangkan beban yang dapat dipindahkan antara lain furnitur, material dalam gudang, dan lain-lain. Jenis beban hidup lain adalah angin, hujan, ledakan, gempa, dan tekanan tanah, tekanan air, perubahan temperatur, dan beban yang disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.